CCTV ini merekam detik-detik bus penumpang tergelincir di Jalan Pantura, Kelatakan, tepatnya di timur wisata Pasir Putih Situbondo. Dalam video terlihat awalnya bis melaju dengan kecepatan sedang di jalanan yang basah karena hujan deras. Tiba-tiba saat melintas di jalanan yang sedikit berbelok, bus tergelincir hingga sang sopir tidak bisa menguasai kemudinya. Bus langsung menabrak pagar pembatas dan warung bambu yang berada di pinggir jalan. Bus juga nyaris tercebur ke laut. Beruntung masih bisa selamat. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Semua penumpang dan kru bus selamat dari peristiwa ini. Bus juga melanjutkan perjalanannya menuju Malang dari Denpasar, Bali. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Diduga kelebihan beban pemirsa, sebuah truk pengangkut tanah terguling di ruas tol Janger Tomang, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini muatan tumpah ke jalan dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Truk yang syarat dengan muatan tanah ini mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Janger, tepatnya di kilometer 01 Tomang, Jakarta Barat. Posisi truk yang berada di tengah dengan muatan yang tumpah dan menutup setengah badan jalan membuat arus lalu lintas di ruas tol Janger Tomang, Jakarta Barat macet parah. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun bagian kaca depan truk pecah, sementara pengemudi hanya mengalami luka ringan. Pengemudi mengaku kecelakaan terjadi akibat truk yang dikemudikannya tiba-tiba saja oleng saat berbelok ke jalur cepat. Kontur jalan yang miring serta muatan truk yang berat diduga menjadi penyebab kecelakaan. Selama menunggu proses evakuasi truk, petugas jalan tol diterjunkan ke lokasi untuk mengurai kemacetan dari arah Tangerang menuju ke Tomang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan kembali mendatangi rumah sekaligus TKP pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak untuk mengambil sejumlah barang. Sementara itu di depan TKP, suasana terlihat lengang. Tim Inafis Polres Metro Jaksel kembali mendatangi TKP pembunuhan ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan. Dari pantauan tim liputan, petugas yang masuk juga melengkapi diri dengan sarung tangan karet agar tidak merusak TKP. Tak berapa lama petugas keluar rumah dengan membawa sebuah kotak yang diduga merupakan kandang binatang peliharaan untuk dibawa ke Mapolres Metro Jaksel. Selanjutnya petugas langsung meninggalkan TKP. Hingga kini suasana di depan rumah korban terlihat lengang dan tidak banyak terlihat aktivitas warga. Dari Jakarta, Syahreza Sanski, Jaka Samsa, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, residivis kasus pencurian dibekuk Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku mencuri motor korban yang baru saja dikenalnya melalui media sosial. Modus pelaku membuat akun wanita untuk mengelabui korban. Tersangka Hendra Setiawan tak berkutik saat ditangkap petugas unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung di negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah nekat membawa kabur sepeda motor milik korban yang baru dikenalnya di akun media sosial. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu berikut sebuah kaca yang disimpan di dalam kotak rokok di saku celananya. Petugas kemudian menggelandang tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari interogasi awal, residivis ini mengaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena terdesak tidak memiliki uang selama tinggal di kota Bandar Lampung. Tersangka kemudian berinisiatif membuat akun media sosial dengan menyamar sebagai seorang wanita. Setelah berkenalan dengan calon korbannya, tersangka melancarkan aksinya dan meminjam motor korban dan kabur. Atas perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Belasan rumah semi permanen di Dusun Baru Kota Sungai Penuh Jambi terbakar hebat. Sempitnya akses jalan membuat mobil pemadam kesulitan menjangkau lokasi. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, si jago merah melalap bangunan bengkel dan 1 unit motor yang sedang servis. Kobaran api ini dengan cepat membakar belasan rumah bedeng di kawasan padat penduduk Kelurahan Dusun Baru, Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh Jambi. Banyaknya material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya.
Para korban kebakaran pun panik berhamburan menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Api sulit dipadamkan karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk dan sempitnya akses jalan menuju lokasi membuat armada damkar kesulitan menjangkau lokasi. Kalau apinya semakin membesar. Video amatir warga merekam detik-detik si jago merah melalap bangunan bengkel dan satu unit motor yang sedang diservis di Jalan Raya Bogor, Tapos, Kota Depok. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke bangunan lainnya. Saat proses pemadaman sempat terjadi kemacetan panjang pada kedua arah, yakni dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya, lantaran tak ada petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jambi dan Depok, Kapiur Gandhi, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi kembali menggelar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 yang diselenggarakan di Labewa Q Sports Kota Tangerang, Banten. Turnamen bergengsi ini menjadi ajang program pembibitan generasi muda sekaligus menjaring atlet muda Indonesia demi regenerasi pada cabang olahraga biliar. PB Popsi kembali menggelar turnamen biliar Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024 untuk kedua kalinya dengan 2 nomor pertandingan, yakni 9-ball single putra dan 9-ball single putri. Dengan kehadiran ajang ini menjadikan anak-anak muda dapat menunjukkan bakatnya di cabang olahraga biliar, sekaligus memberikan peluang bagi mereka yang bercita-cita meraih prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Agar mendapatkan kejuaraan dan ilmu gitulah. Karena hobi dong. Soalnya aku kelahiran 2004, tahun depan itu terakhir untuk ikut kejurnas. Jadi hari ini aku harus ikut kejurnas untuk latihan, cari pengalaman. Turnamen yang diikuti peserta mulai dari usia 9 hingga 21 tahun ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PB Popsi, Haritanu Sudibyo, dengan harapan menjadi program pembibitan generasi muda untuk melahirkan pebiliar-pebiliar hebat tanah air demi kemajuan cabang olahraga biliar. Dan ini merupakan tentu langkah awal bagaimana kita membina generasi muda. Dan ini kejurnas kedua kalinya, karena olahraga itu harus diawali dari usia muda. Untuk kita bisa mencari kader-kader, melakukan pembibitan. Kalau dari mudanya udah hebat, tentunya nanti ke depannya bisa jauh lebih hebat kalau mereka sudah senior. Harapannya tentu dengan kegiatan ini akan ada bibit-bibit baru untuk atlet masa depan, di mana sebelumnya sudah ada Derin dan Albert yang mana juara dunia junior dan juara Indonesia Open Junior. Acara yang berlangsung dari tanggal 29 November hingga 1 Desember 2024 di Labewa Q Sport Tangerang ini memperebutkan hadiah utama berupa uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah beserta medali Popsi Kejurnas Pelajar Mahasiswa 2024. Dari Jakarta, Aulina Iyasha Novandui, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3.000 personil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas disiapsiagakan guna mengantisipasi potensi bencana di musim Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ratusan pos dan 6 helikopter penyelamatan dan pencarian juga turut disiagakan, khusus mulai 18 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Persiapan dan kesiapan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Kusworo kemarin. Kepala Basarnas menyebut perubahan cuaca yang terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun harusnya selalu diantisipasi dengan baik. Hal ini karena dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, ataupun banjir bandang. Untuk mengantisipasi bencana itu, Basarnas telah menyiapkan personilnya di 43 titik. Pada 18 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025, Basarnas juga akan menyiagakan secara khusus personilnya sebanyak 3.000 personil. Para anggota Basarnas itu akan bergabung dengan personil SAR dari instansi lainnya. Dengan demikian, ada 21.000 orang yang akan bersiaga di 203 titik di seluruh Indonesia. Untuk Nataru ini, nanti standby khusus yang kita declare itu mulai tanggal 18 Desember ini sampai dengan tanggal 6 Januari. Tetapi di luar itu pun kita saat ini sudah standby sebetulnya, Mbak. Ada di 43
titik di kantor SAR, dan nanti pada saatnya Nataru kita akan tambahkan memfungsikan di tempat pos dan unit. Ada total sekitar 203 titik yang tempat di luar daripada konsentrasi yang tentunya ada di Jawa ini. Selain 6 helikopter yang disiapkan untuk mobilitas, kendaraan darat maupun kapal laut juga turut disiagakan untuk membantu mobilitas Basarnas untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Yudi Richard melaporkan. Terima kasih Anda masih di Buletin iNews Pagi pemirsa. Puluhan pengendara motor dan mobil mogok setelah nekat menerobos genangan banjir di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, puluhan rumah dan makam terendam banjir. Bahkan kencangnya arus banjir menyebabkan 2 rumah hanyut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bandung membuat Jalan AH Nasution banjir dengan ketinggian 75 cm. Puluhan pengendara motor maupun mobil mogok setelah nekat menerobos genangan banjir. Banjir ini kerap terjadi setiap kali hujan deras melanda. Selain itu, drainase yang buruk serta kiriman dari kawasan Cikadut memperparah kondisi banjir. Selain jalan raya, banjir juga merendam puluhan permukiman warga yang tak jauh dari jalan utama akibat meluapnya air sungai. Video amatir merekam saat puluhan rumah warga di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar terendam banjir. Para warga terpaksa keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Ada 25 lebih rumah warga yang terendam banjir setinggi 2 meter. Bahkan 2 rumah hanyut akibat diterjang banjir bandang. Derasnya arus air banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Sejumlah makam rusak diterjang banjir bandang. Peristiwa itu terjadi setelah Kabupaten Blitar diguyur hujan selama 3 hari. Petugas BPBD Kabupaten Blitar masih melakukan pendataan terkait korban yang terdampak banjir. Petugas mengimbau warga yang tinggal di area dekat sungai untuk mengungsi terlebih dahulu. Dari Bandung dan Blitar, Jawa Timur, Evan David, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional TBK kembali berhasil mendapatkan penghargaan Visa Award dari kategori Best Commercial Fintech Bin Sponsor. Capaian ini mengukuhkan posisi MNC Bank sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. PT Bank MNC Internasional TBK atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Capital Indonesia TBK, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyedia layanan kartu kredit terbaik di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kembali diraihnya penghargaan Visa Award dalam kategori Best Commercial Fintech Bin Sponsor yang diterima MNC Bank. Dengan capaian yang diraih ini merefleksikan kinerja corporate card yang berhasil tumbuh 600% dengan kolektibilitas sangat baik sejak diluncurkan pada bulan Juni 2023. Kami menerima Visa Award ini terkait dengan Best Corporate Card, ya, BIN Fintech, yang mana ini menunjukkan bahwa corporate card kami itu sangat diminati dan disukai oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan corporate card kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Visa. MNC Bank senantiasa berinovasi dan memperluas bisnis melalui keahlian dan pengalamannya dalam layanan kartu kredit guna menunjang kebutuhan dan kenyamanan nasabah. Saat ini MNC Bank telah memiliki 6 jenis kartu kredit yang menggunakan lisensi Visa. 3 diantaranya merupakan kartu kredit co-branding, mulai dari MNC Bank KAI Akses, MNC Bank Citylink Visa Card, dan MNC Icon Visa Card. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Anda suka iga sapi? Nah, di Jombang, Jawa Timur ada warung makan spesialis iga. Menu favoritnya iga asam pedas. Menyantapnya di saung di pinggir sawah makin nikmat dan mantap. Aneka kuliner iga tersedia di sebuah warung makan di Jombang, Jawa Timur. Pengunjung bisa pilih menu iga sesuai selera. Salah satu menu iga favorit di tempat ini adalah iga asam pedas. Daun dan buah jeruk nipis jadi sumber rasa asam di menu ini. Selain teksturnya yang empuk,
Perpaduan bumbu dan asamnya jeruk nipis yang pas membuat rasa iga asam pedas di warung ini selalu dirindukan oleh para pelanggan. Iga asam pedas. Apa menariknya? Menariknya itu rasanya enak, pedes, asam-asam pedes gitu. Terus bumbunya menggigit dan dagingnya empuk. Dalam 1 bulan, warung makan spesial iga di Jombang, Jawa Timur ini menghabiskan paling sedikit 1 kuintal iga sapi. Harga iga asam pedas di sini sangat terjangkau, per porsinya hanya Rp25.000. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Nah, tayangan ini untuk Anda yang suka bertualang pemirsa menyusuri hutan di lereng Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menggunakan kendaraan off-road, melintasi jalan terjal di tengah hutan dan membelah sungai. Lokasinya di Desa Sidomulyo di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Melintasi jalanan terjal di tengah hutan di lereng Gunung Semeru jadi keseruan wisata jungle off-road. Wisatawan diajak menyusuri hutan pinus dan merasakan sensasi memacu adrenalin di jalur hutan selama kurang lebih 4 jam dengan mobil jeep terbuka. Meski penuh tantangan, wisatawan dapat menikmati hawa sejuk khas pegunungan dan asrinya alam lereng Gunung Semeru selama menyusuri hutan. Tidak hanya itu, wisatawan juga akan merasakan serunya melintasi sungai jalur aliran lahar Gunung Semeru yang tentu akan mengukir pengalaman tidak terlupakan. Off-road di Pronojiwo seru sekali, kita jungle tour sama menelusuri sungai, rutenya mantap banget. Tadi lewat mana coba? Lewat hutan pinus, menelusuri kebun nanas. Yang terseru ini melewati rute sungai-sungai. Untuk merasakan sensasi bertualang menyusuri hutan di lereng Gunung Semeru, wisatawan cukup membayar Rp600.000 untuk 1 mobil jeep yang bisa diisi oleh 4 orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.